Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini. Weekly reading general kalian dari tanggal 30 hingga 30 Agustus ya, hingga tanggal 5 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara ataupun kesehatan. Diabaikan pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, ya jangan diambil hal-hal yang menurut kamu sensitif terhadap kamu. Diambillah pesan-pesan yang menurut kamu sesuai dengan perjalanan energi kamu. Saya berharap bahwa kamu juga bisa mempelajari ini ya, mempelajari pesan-pesan yang di sini disesuaikan dengan energi kamu ya. Iya, karena energi di sini bersifat kolektif, general, jadi saya juga nggak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu Taurus secara personal ya. Oke, untuk Taurus di minggu ini ya, kartu Taurus di minggu ini ada the Moon, ada the Tower, ada Four of Swords and Queen of Wands ya. Terlebih dahulu saya mau kasih tahu nih ya, supaya saya nggak lupa ya kan. Ya, sebelumnya saya pernah ada janji ya, giveaway bila saya mendapatkan 20.000 subscriber, dan ini sepertinya sudah hampir mencapai 20.000 subscriber. Dan ya, saya memutuskan nanti saya sudah mengumpulkan ya nama-nama dari kamu yang hadir di kolom komen pertama di setiap video yang saya rilis, mulai dari pertama saya buka channel ya. Saya udah catat semua, nanti itu saya kumpulkan dan saya akan undi ya, cabut nomor ya. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang beruntung. Saya ingatkan kembali bahwa saya membaca satu putaran kartu untuk satu orang ya per zodiak, untuk 2 pertanyaan free ya. Oke. Untuk the bottom of your deck itu ada Seven of Cups ya, seperti imajinasi, hayalan tinggi, hasrat yang sangat tinggi terhadap harta kekayaan. Ada Wheel of Fortune ya, harapan kamu yang sangat tinggi terhadap keberuntungan ya. Ya, saya ngelihat untuk Taurus di sini ada the Moon ya. Untuk di minggu ini sepertinya kamu lebih banyak berdelusi, berhayal ya. Emosinya lagi di sini lagi up and down juga, mudah marah, mudah terpancing emosi ya. Mau juga ini tiba-tiba sedih, nangis ya. Ada sepertinya kejadian atau peristiwa yang mendadak, yang besar sekali, yang mendasari emosi kamu di sini. Ini adalah dasar dari emosi kamu yang tidak stabil ya. Ya, karena ada sesuatu yang sudah kamu bangun sebelumnya tapi runtuh gitu ya. Seperti membangun sebuah kepercayaan dengan pasangan juga ya kan. Tapi itu runtuh ketika pasangan kamu itu tidak jujur dengan kamu misalnya ya. Ya, yang mengakibatkan kerugian yang bisa jadi ya kan, pasangan nggak jujur mengakibatkan kerugian keuangan ya kan. Ya, ada Four of Swords di sini ya, kamu ngerasa stres ini mikirinya, frustasi ya, nggak bisa tidur, banyak mikir nih. Selama seminggu ini kamu banyak ini begadang ya, sepertinya kamu butuh istirahat yang banyak ya. Untuk Taurus ada Queen of Wands ya. Ya, ini kalau kamu terlalu banyak begadang seperti ini, saya melihat sepertinya akan terganggu ke keadaan fisik kamu ya, keadaan fisik ya, ke kesehatan kamu ya. Perlu di sini adanya keteraturan dalam merawat diri. Iya, tidur lebih awal itu lebih baik sepertinya buat kamu ya. Walaupun kamu stres ini, ada pikiran yang sangat berat ya, sebagian besar dari kamu saya melihat selalu ini menunjukkan wajah ceria di hadapan orang-orang ya kan, di hadapan teman-teman kamu ya, seolah-olah kamu itu nggak punya masalah ya. Rupanya kamu punya beban tersendiri dalam pikiran kamu ya kan. Iya, kamu adalah sosok yang populer yang sangat independen sebenarnya ya, yang talk aktif, yang bisa memberikan solusi sebenarnya. Walaupun kamu menghadapi masalah ataupun masalah yang dihadirkan oleh orang-orang sekitar kamu, orang terdekat kamu seperti pasangan kamu ya, kamu bisa memberikan solusi sebenarnya di sini. Walaupun terkadang ada rasa kekurangan percayaan diri ya, sepertinya di sini memang kepercayaan diri kamu ini lagi diuji ya. Ya, apakah kamu sanggup melewati ujian di sini apa enggak? Melewati peristiwa di sini ya. Ya, ada the Lovers, sepertinya bentuk tanggung jawab antara kamu dengan pasangan kamu di sini. Ya, menguji bentuk tanggung jawab kamu dan pasangan kamu ya, bentuk kepercayaan juga ini, ujian kepercayaan. Ya, ada Page of Wands ya. Ya, sepertinya ada
keinginan untuk melakukan suatu perjalanan ini. Sepertinya rasa frustasi ini memicu kamu ingin pergi sejauh-jauhnya semacam gitu ya kan. Iya, ini sikap yang kekanak-kanakan loh seperti ini sebenarnya, ya kan? Apalagi bagi kamu yang sudah punya pasangan, yang udah punya anak misalnya ya. Ya, ini adalah sikap yang kekanak-kanakan, yang impulsif ya. Dan ya tapi kamu masih nimbang-nimbang sih, belum yakin untuk melakukan itu ya kan. Masih pikir ini hanya gelap mata ya kan, pikiran sesaat ingin pergi gitu ya. Ya, tapi kamu harus pikirkan kembali, pikir ulang kembali ya kan. Apalagi bagi kamu yang udah berumah tangga misalnya ya. Kalau masih single ya masih mungkin ya. Ada the fool ya. Kamu lebih berpasrah ya. Sepertinya pasrahlah dengan keadaan gitu, pasrah dengan semesta, dengan ya berserah terhadap Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan inginkan dari saya, ya udahlah saya berterima semacam itu. Dan ada juga di sini rasa keyakinan ya bahwa Tuhan itu baik ya kan. Tuhan tidak akan membiarkan saya di sini terlantar, tidak akan membuat saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Walaupun saya jatuh, ini adalah pembelajaran dan saya akan bangkit lagi dan Dia akan membantu saya. Tuhan akan membantu saya lagi. Nah, semacam itu di sini ya. Ada semacam keberanian, kepercayaan yang innocence, yang tulus, yang murni di sini terhadap semesta ataupun Tuhan. Ya, ada Knight of Cups ya. Sepertinya kamu di sini berharap bakalan adanya kerjasama ya, ada kerjasama di sini. Ada beberapa di antara kamu juga untuk urusan asmara berharap adanya lamaran, kamu dilamar atau kamu bisa melamar seseorang di sini, bisa jadian gitu dengan seseorang. Ya, ada ini beberapa di antara kamu sepertinya udah udah menetapkan satu pilihan terhadap seseorang. Walaupun pada awalnya kamu dihadapkan pada dua pilihan ya kan, kamu suka pada dua orang, bingung milih yang mana. Cuman kamu di sini berharap bahwa kamu akan menetapkan pilihan kamu pada seseorang yang pas gitu untuk kamu ya. Ya, ada Death untuk kartu Death-nya. Sepertinya kamu ingin memulai lembaran baru ya di kehidupan karir ataupun asmara kamu. Untuk karir ya sepertinya ada nih peristiwa yang melibatkan keuangan ini ya. Dan ini kaitannya juga dengan bentuk kerjasama, kepercayaan dengan pasangan. Dan untuk asmara saya ngelihat ini sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan ini, bingung nih pada akhirnya karena orang ketiga muncul. Dan walaupun orang ketiga muncul ya kamu berharap ya tetap kamu akan memilih orang yang pas untuk kamu, yang merupakan soulmate kamu, yang merupakan sosok yang bisa diajak kerjasama dengan kamu ya, baik suka maupun duka ya. Untuk clarification-nya ya, saya klarifikasikan untuk setiap kartu di sini. Untuk Taurus please. Untuk Taurusnya ada Seven of Wands ya. Walaupun kamu di sini seperti berdelusi, kadang ya kalau kita udah terlalu stres ya kan, udah mengalami kerugian, terakhir kan kita jadi berhayal, jadi berdelusi, aduh seandainya kalau nggak kayak gini, pasti nggak akan kayak gini, aduh seandainya. Tapi walaupun ada perasaan emosi kamu yang up and down, yang nggak stabil di sini ya, kamu masih tetap berusaha nih untuk keluar dari energi-energi yang semacam ini. Kamu tetap berusaha untuk bisa bangun lagi gitu ya, tidak larut di dalam delusi ya. Kalau terlalu larut kan itu udah jadi halusinasi ya kan, bisa nggak bisa lagi keluar dari halusinasi itu ya kan, jadi lari ampernya gitu. Ada Four of Wands di sini untuk ya The Tower ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini bentuk kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu ini. Ya, sepertinya kamu dengan pasangan kamu mengalami peristiwa atau sesuatu yang ya seperti musibah ya. Ya, kehilangan uang juga termasuk musibah ya kan, kerugian di dalam bisnis perekonomian juga musibah. Ada masalah di hubungan kamu dengan pacar kamu juga itu musibah. Perbedaan pendapat yang luar biasa, bentrok sampai berantem itu juga musibah ya kan, tiba-tiba gitu ya kan. Iya. Ya, dan ini jadi ini ya mempengaruhi kebahagiaan di dalam hubungan ini ya kan. Ya gimana mau bahagia ya kan, ada masalah ini, jadinya konflik gitu muncul di sini. Dan ya untuk beban ini kamu lagi berpikir keras, ya gimana ini caranya kalau misalnya udah runtuh nih bangunan, ya bangun lagi, uang lagi gitu ya kan. Jadi ini jadi beban pikiran kamu ya.
belum lagi tanggung jawab yang lain, misalnya biaya hidup, ya biaya makan, ya biaya anak, sekolah, segala macam, tambah lagi dengan kerugian ini kan gitu ya. Ya ada kehilangan ya kan, ya Queen of Wands ini yang merupakan penyakit pikiran kamu jadi sakit, kamu jadi stres mikirin ini ya butuh pencerahan sih sebenarnya, butuh pertolongan dari orang-orang sekitar kamu ya, dari orang yang begitu care dengan kamu ya. Bisa jadi kamu mengalami masalah ini berasal dari pasangan kamu ya, atau dari diri kamu sendiri, dan kamu menginginkan adanya pertolongan atau pencerahan dari orang-orang terdekat kamu, saudara kamu ataupun dari pasangan kamu ya. Dan di sini saya ngelihat ada seperti travel overland ya, pengen rasanya pergi sejauh-jauhnya, pengen rasanya melompat ke sana gitu, meninggalkan itu semua gitu ya. Iya, tapi ya ini rencana ambisius ya. Tapi ini sikap yang impulsif kekanak-kanakan seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, ada Page of Pentacles ya. Ada sikap impulsif yang kamu miliki ketika kamu dihadapkan dua pilihan nih. Ya, antara pergi apa enggak ya kan, antara memilih yang A atau B untuk pasangan. Kalau saya ngelihat di sini, karena ini adalah Two of Swords ya, perlu adanya bagi kamu untuk menenangkan diri dulu ya, bermeditasi contohnya, atau mencari karakter dari kedua pilihan kamu ini, backgroundnya, baik buruknya ya, manfaatnya apa gitu ya. Untuk pasangan juga seperti itu kan, kadang kan kita harus lihat bibit bobotnya juga ya kan. Jangan asal memilih pasangan nanti kamu jadi menderita nanti di depan kan gitu. Kamu harus lihat juga karakter, personality dari pasangan kamu itu, ini adalah sosok yang memang bisa menjamin masa depan kamu apa enggak gitu ya, membawa kebahagiaan, dia bertanggung jawab ya, yang respect terhadap kamu apa enggak gitu, tipe yang setia atau loyal enggak terhadap kamu. Nah itu semua perlu ya, karakter itu dijadikan list utama untuk kamu di dalam menentukan si A atau si B gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu ya mengalami gejolak permasalahan di rumah tangga, terus pengen pergi rasanya keluar gitu ya kan. Ya coba dihindarkan dulu sikap impulsif itu yang ada di sini ya kan. Dihindarkan sikap impulsif itu ya, coba berpikir yang lebih realistis. Banyak orang nanti yang menderita karena kepergian kamu kan gitu ya. Ya anak-anak gitu, anggota keluarga ya, penyesalan juga di kemudian hari pasti kan ada kan gitu. Oke, untuk the Fool-nya ya ada the World di sini ya, ada keberuntungan sebenarnya ketika kamu percaya, pasrah terhadap semesta, terhadap Tuhan. Ada keberuntungan di sini. Semesta itu melihat kamu di sini ya, semesta itu memperhatikan kamu ya, ketika kamu sudah jatuh, sudah down ya, aduh, seperti udah ditimpa tangga gitu kan. Nggak bangun lagi, udah pasrah, udahlah kalau mau mati aja kan gitu ya kan. Tapi justru pada saat seperti itu semesta itu melihat kamu loh di sini gitu, dia menatap kamu ya, dia mengasihi kamu di sini ya. Dan ya ini adalah peluang yang bisa kamu ambil ya, tapi harus dengan kepercayaan seperti yang saya katakan tadi, kepercayaan murni terhadap semesta atau Tuhan ya. Tulus, berpasrah, berserah terhadap Tuhan gitu. Percayakan segala sesuatunya itu akan baik. Serahkan semuanya kepada Tuhan gitu, kepada Allah, bahwa dia akan menuntun kamu ke jalan yang beruntung, ke jalan yang ini, ke pencerahan ya. Iya, ada Knight of Cups. Untuk Knight of Cups ya ada di Empress ya. Memang perlu bagi kamu untuk bersabar ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya menanti-nantikan ini ya, menantikan kelahiran dari anak ya. Ya perlu bersabar ya kan. Ya, ini agak melenceng ya kan dari pembahasan kita yang tadi. Cuman daripada saya lupa nanti ya, ada beberapa di antara kalian ini sepertinya menantikan kelahiran anak, menunggu kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga ya. Ya percaya kepada semesta ya, berpasrah, berdoa ya, yakin gitu. Ini semesta ya, the word di sini ada ya. Semesta melihat kamu, memperhatikan kamu. Iya, artinya dia mengasihi kamu ya. Iya, dia tidak mengabaikanmu di sini.
Ya, ketika kamu berdoa, Tuhan Allah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya ngerasa putus asa, saya ngerasa sedih, saya ngerasa jalan saya buntu sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa saya tidak sepatutnya berserah, mudah putus asa pada saat seperti ini. Saya tahu bahwa saya harus tegar, berdiri tegak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Saya hanya manusia biasa. Saya lemah, saya memiliki banyak kekurangan. Saya memiliki banyak keterbatasan. Apa yang saya miliki sekarang adalah kamu, Allah. Saya yakin dan percaya bahwa kamu akan membawa saya ke jalan yang baik, ke jalan yang penuh pencerahan dan keberuntungan. Amin. Oke, untuk Taurus ya. Ya, untuk spiritual guidance-nya Taurus. Ya. Spiritual guidance-nya Taurus untuk tanggal 30 Agustus hingga tanggal 5 September 2021, please. Ya. Oke, ada 10 of Cups, ada 7 of Wands, ada renewal. Ya, a happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successful people you can trust. Walaupun kamu ngerasa frustasi atau ngerasa pesimis terhadap keadaan perekonomian kamu, ya, kamu harus senantiasa ingat keluarga, ingat anak. Bagi kamu yang sudah berumah tangga ataupun kamu yang belum berumah tangga, ingat orang tua, ya kan? Ingat juga saudara yang mencintai kamu atau pasangan yang mencintai kamu, ya. Ketika kamu down, mereka juga akan down juga, ya. Kamu nggak ingin melihat mereka sedih kan, maka kamu harus bangkit, ya. Dan salah satu bangkit itu apa? Tumbuhkan rasa semangat kamu, percaya diri kamu bahwa saya pasti bisa, saya akan mencoba, saya memang bisa kalah, sewaktu-waktu saya bisa kalah, tapi semangat saya untuk terus berjuang tidak akan pernah kalah, dan saya tidak akan goyah untuk selalu bekerja keras. Begitu. Wow, ini motivasi yang sangat di luar kesadaran saya, ya. Oke, ada stand up for yourself and your belief. Have confidence, challenge those in power, but also choose your battle wisely. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Saya belum baca loh ini, tapi pas ya, seperti yang saya katakan tadi. Berdiri tegak, ya, dan percaya pada apa yang kamu yakini. Miliki kepercayaan di dalam diri kamu. Tantangan itu banyak di depan, tapi kalau kamu bisa bersemangat terus, kamu memiliki energi yang luar biasa di sini. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, jaga kesehatan, ya kan? Jangan terlalu banyak begadang. Ya, kamu akan lebih energetik di dalam menghadapi tugas-tugas yang akan kamu emban di depan, ya. Oke, ada renewal, reviewing the past with compassion and forgiveness. Time to head in a new direction, clarity on your life purpose in your head, in your heart. You know what you to do, ya. Ketika kamu mereview, ya, mengingat-ingat kerugian atau kehilangan atau hal-hal yang menimpa kamu, ya, yang membuat kamu frustasi di masa lampau misalnya, jadikan review itu sebagai pembelajaran buat kamu, dan lepaskanlah itu, ya, energi-energi negatif dari pengalaman-pengalaman itu, ya. Dengan kamu ikhlas, ya, dengan kamu memaafkan itu, kamu akan memperoleh lembaran baru kehidupan yang fresh, energi yang fresh. Ya, walaupun harus memulai segala sesuatunya dari awal lagi, but it's fine, gitu, ya. Itulah yang namanya hidup, ya kan? Ya, kita kadang jatuh bukan berarti kita kalah, tetapi kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi, ya kan? Oke, clarity on your life purpose, ya. Perjelas sekarang tujuan kamu apa, dan fokus untuk itu, ya. Kamu adalah sosok yang sebenarnya tahu apa yang kamu harus lakukan. Dan ya, itu saja sih buat Taurus. Nggak ada lagi, terlalu banyak saya ngomong, ya kan. Oke,
Semoga ini bermanfaat dan resonate terhadap kalian. Bila kamu merasa ini resonate, jangan lupa di like, di subscribe, di tekan tombol ringnya supaya kita semakin terkoneksi ya, dan juga diisi kolom komentarnya. Jika kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Terima kasih buat Taurus, sampai jumpa, semangat.